sejarah Los Angeles, ada kasus pembunuhan dengan karakteristik yang begitu keji sehingga mendapatkan tempat khusus di media. Bahkan setelah 77 tahun berlalu dan hanya satu orang korbannya, namun masih menjadi misteri sampai sekarang karena kasusnya tidak pernah terpecahkan. Kasus ini disebut pembunuhan Black Dahlia. Mari simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Pada tanggal 15 Januari tahun 1947, seseorang bernama Betty Bersinger sedang berjalan keluar dari rumahnya di Los Angeles sambil membawa anak perempuannya yang berusia 3 tahun. Dia keluar untuk menuju sebuah toko sepatu. Ketika sampai di Leimert Park di dekat sudut Norton 39, Betty dan putrinya melewati beberapa lahan kosong yang ditumbuhi semak-semak. Tidak berapa lama kemudian, mata Betty terpaku pada sesuatu berwarna putih di dekat semak-semak. Benda itu terlihat seperti sebuah manekin dari departemen store yang telah terpotong dua. Karena dirinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu, Betty mencoba mendekati objek itu. Sesaat kemudian, ia sangat kaget karena menyaksikan apa yang disangkanya manekin ternyata jasa seseorang wanita berkulit putih yang telah terpisah menjadi dua bagian. Dirinya langsung menghubungi polisi dan beberapa waktu kemudian, dua orang polisi bernama Frank Perkins dan Will Fitzgerald tiba di lokasi. Kondisi korban terbaring dengan bagian tubuh terbagi dua dan kedua kakinya terbuka lebar. Luka robek dan lecet memenuhi seluruh tubuhnya. Pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan lehernya terlihat ada bekas jeratan tali sehingga para penyelidik menyimpulkan kalau ia telah diikat dan disiksa selama beberapa hari sebelum kehilangan nyawa. Polisi menyimpulkan kalau korban telah dihilangkan nyawanya di suatu tempat. Jasadnya dibuang ke tempat itu pada waktu malam hari karena tidak adanya darah yang ditemukan. Sang pelaku mungkin telah membersihkan jasad itu sebelum dibuang ke tanah kosong. Kasus mutilasi mengerikan ini saat itu menjadi prioritas utama kepolisian Los Angeles yang kemudian menugaskan detektif yang bernama Harry Hansen dan partnernya Finis Brown untuk segera menyelidiki kasus tersebut. Kedua detektif ini tiba di lokasi. Mereka menemukan tempat kejadian perkara telah dipenuhi oleh orang-orang dan reporter yang meliput. Hansen segera membubarkan massa untuk mengamankan barang bukti yang mungkin tercecer di tempat itu. Tetapi mereka tidak menemukan adanya senjata ataupun jejak kaki pelaku. Lalu, korban segera dibawa ke kamar mayat. Sidik jarinya dikirim ke kantor FBI di Washington untuk diidentifikasi. Sementara menunggu hasil pemeriksaan FBI, petugas otopsi memeriksa jasad itu dan terlihat adanya pemerkosaan walaupun tidak ditemukan adanya sperma di dalam tubuh korban. Karena begitu mengerikannya kondisi korban, bahkan dokter dan detektif yang paling tabah sekalipun dibuat syok oleh keadaan jasad tersebut. Beberapa lama kemudian, hasil pemeriksaan FBI terhadap sidik jari jasad itu pun dapat diketahui. Korban ternyata bernama Elizabeth Short, berusia 22 tahun yang berasal dari Massachusetts. Setelah identitas korban diketahui, para detektif segera mengerahkan upayanya untuk menggali informasi mengenai perempuan ini, supaya dapat menemukan petunjuk yang mungkin bisa mengarah kepada sang pelaku. Namun, mereka tidak menyangka kalau apa yang akan ditemukan berikutnya ternyata malah menjadi teka-teki sampai sekarang. Elizabeth Short lahir tanggal 29 Juli tahun 1924 di Hyde Park, Massachusetts. Ketika usianya masih muda, Elizabeth Short kemudian pindah ke Hollywood untuk mengejar karir di bidang perfilman. Dia dikenal sebagai perempuan yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Wajahnya yang cantik membuatnya sering menarik perhatian para pria. Hollywood, dirinya mulai berkenalan dengan banyak orang dari kalangan sosialita kelas atas. Salah satu pria yang kemudian menjadi teman baiknya adalah Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan teater. Hansen lalu mengajak Elizabeth Short untuk pindah ke rumahnya bersama beberapa teman artis lainnya. Kadang para artis ini menjadi penghibur bagi tamu-tamu yang datang ke klub Hansen. Misi ini cukup menguntungkan bagi keduanya karena karir filmnya tidak berkembang. Pada masa itu, film The Blue Dahlia beredar di masyarakat. Beberapa teman Elizabeth mulai memanggilnya dengan sebutan Black Dahlia karena warna rambutnya yang berwarna hitam dan kesukaannya memakai pakaian hitam.
Setelah kasus Elizabeth Short tersebar luas di media, ada beberapa 60 pria dan wanita maju ke publik dan mengaku sebagai pelaku sebenarnya. Namun pengakuan-pengakuan ini tidak disertai oleh bukti yang bisa diverifikasi oleh pihak kepolisian, sehingga semua pengakuan ini dia anggap hanya sensasi. Pada masa itu, kasus Black Dahlia adalah kasus penyelidikan kriminal terbesar. Karena besarnya skala penyelidikan ini, kepolisian Los Angeles mendapatkan bantuan yang berupa ratusan petugas dari badan lainnya. Lalu beberapa hari setelah penemuan jasad korban, polisi mendapatkan sebuah paket misterius yang mungkin berasal dari pelaku. Paket itu dikirim ke kantor harian yaitu Los Angeles Examiner. Di dalamnya ditemukan sebuah catatan yang terbuat dari guntingan-guntingan koran yang bertuliskan, "Ini adalah barang-barang kepunyaan Dahlia. Surat akan menyusul." Di dalam kotak itu juga ditemukan kartu jaminan sosial, akte kelahiran, foto-foto, kartu nama, dan nota klaim. Pelaku juga menyebutkan untuk koper yang tertinggal di depot bus milik korban. Barang lain yang cukup menarik adalah buku alamat milik Mark Hansen yang beberapa halamannya telah hilang. Polisi mencoba untuk mencari sidik jari dari kotak dan barang-barang yang ada di dalamnya. Tapi ternyata semua barang tersebut telah dicuci. Karena hal ini, detektif yang ditugaskan pada saat itu memiliki tugas berat untuk menyelidiki semua nama yang ada di buku alamat Hansen. Surat menyusul yang dijanjikan sang pelaku memang tiba, namun tanpa petunjuk yang berarti. Karena kasus ini sangat kompleks, maka para detektif mulai penyelidikan ini dengan menganggap setiap orang yang mengenal korban sebagai tersangkanya. Ratusan orang masuk ke dalam daftar tersangka dan ribuan orang diwawancarai untuk mencari petunjuk yang bisa mengarah kepada pelaku. Lihat kondisi korban yang mengerikan, ada dua kemungkinan mengenai sang pelaku. Yang pertama, pelaku adalah orang yang mengenal korban dan mungkin telah melakukannya karena dendam. Karena itu, orang-orang yang mengenal korban seperti Mark Hansen diperiksa satu persatu. Mereka tidak menemukan bukti yang bisa mengarah kepada pelaku. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah pembunuh berantai. Teori pembunuh berantai memang teori yang paling populer. Beberapa peneliti independen telah mencoba melakukan penyelidikannya sendiri dan menghasilkan beberapa kesimpulan yang cukup kuat, yaitu berikut nama-nama yang telah dijadikan tersangka paling populer. Pada tahun 1930-an, sebelum kasus Elizabeth Short, ada seorang pembunuh berantai yang meneror Cleveland. Pembunuh itu dikenal dengan julukan Mad Butcher of Kingsbury Run, sedangkan julukan terhadap kasusnya adalah Cleveland Torso Killer. Julukan-julukan ini didapatkan karena seluruh korban dimutilasi dengan sayatan yang rapi persis seperti kasus Elizabeth Short. Kasus pembunuhan ini ditangani langsung oleh Eliot Ness yang sangat legendaris. Walaupun kasus ini sudah ditangani secara langsung oleh Eliot Ness, kasus pembunuhan terhadap Elizabeth Short tetap tidak bisa dipecahkan. Pada tahun 1995, seorang penulis bernama Janice Knowlton menerbitkan sebuah buku yang berjudul Daddy Was the Black Dahlia Killer. Dalam bukunya, ia memiliki teori kalau ayahnya yang bernama George Knowlton adalah pelaku dari kasus Black Dahlia. Namun, para penyelidik menolak teorinya karena mereka menganggap Janice hanya mengeluarkan teorinya berdasarkan ingatannya yang depresi, mengingat ayahnya sering menganiaya secara seksual sejak kecil. Selain Janice Knowlton, ada satu orang lagi yang juga menulis buku yang menuduh ayahnya sebagai Black Dahlia Killer. Ia adalah Steve Hodel, seorang detektif bagian pembunuhan di kepolisian. Buku yang ditulisnya berjudul Black Dahlia Avenger dan terbit tahun 2003. Di dalam buku tersebut, Steve Hodel menuduh ayahnya yaitu Dr. George Hodel, seorang ahli bedah, sebagai pelaku kasus Black Dahlia. Lalu menurut Dr. Mark, seorang ahli bedah di rumah sakit Saint Vincent di New York, yang melihat foto kondisi korban sebelum dan sesudah otopsi, juga percaya dengan pendapat Steve Hodel. Beliau mengatakan keterampilan seperti ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki pengalaman dalam pembedahan. Ia juga percaya kalau pembunuhnya adalah seorang dokter. Selain itu, Steve juga menemukan kalau ayahnya ternyata pengidap kelainan seksual, yaitu sadistik misoginis, yang telah melakukan hubungan incest dengan anaknya sendiri, yaitu Tamar, saudara tiri Steve. Steve juga percaya kalau beberapa kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan lainnya mungkin dilakukan juga oleh ayahnya, seperti Red Lipstick Murder, yaitu pembunuhan terhadap Jane France yang jasadnya ditemukan 1 bulan setelah Elizabeth dengan huruf BD tulis dengan lipstik merah di tubuhnya. Jasad France juga ditemukan di lahan kosong.
Teori Steve lainnya yaitu kalau ayahnya juga adalah Zodiac Killer yang legendaris. Kasus Zodiac juga termasuk dalam kategori tidak terpecahkan. Teori Steve ini cukup luar biasa, tetapi sepertinya ia punya dasar yang cukup kuat. Dan ternyata foto George Hodel ternyata sangat mirip dengan sketsa wajah Zodiac Killer yang dirilis oleh pihak kepolisian pada tahun 1960-an. Teori Hodel belum mendapatkan pengakuan dari pihak kepolisian dan bahkan dianggap mengada-ngada oleh banyak pihak. Walaupun begitu, teorinya cukup mendapat banyak apresiasi dari masyarakat. Pada tahun 1981, ada satu petunjuk penting mengenai kasus ini, yaitu seorang detektif kepolisian bernama John St. John menerima informasi yang mengenai kasus Black Dahlia dari seorang informan, yaitu seorang informan datang kepadanya dan memberikan sebuah rekaman pengakuan dari seseorang yang bisa jadi pelaku kasus Black Dahlia. Pria di dalam rekaman itu juga menunjukkan kepada sang informan beberapa foto dan barang-barang pribadi yang diklaimnya sebagai milik Elizabeth Short. Pria itu bernama Arnold Smith. Dalam rekaman itu, Smith mengklaim kalau rekannya yang bernama Al Marison yang juga seorang pelaku kejahatan seksual telah membunuh dan memutilasi korban. St. John percaya kalau Arnold Smith dan Al Marison sebenarnya adalah pria yang sama. Selain pengakuan, rekaman itu juga menceritakan detail bagaimana korban dibunuh. Smith bercerita kalau korban datang ke kamar Al Marison di Hollywood karena tidak punya tempat untuk menginap. Morrison lalu membawa korban ke sebuah rumah di East 31 dekat San Pedro dan mengajaknya berhubungan seks yang kemudian ditolak oleh korban. Morrison menjadi marah dan menganiaya korban yang kemudian berujung pada pembunuh. Informasi ini bocor ke pers. Dia dihebohkan dengan kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus Black Dahlia. Akibatnya, Arnold Smith malah menghilang dan tidak bisa dihubungi. Mungkin dirinya karena ketakutan. Informan St. John tidak mengetahui di mana ia tinggal. Namun ia meninggalkan beberapa pesan untuk Smith supaya bisa bertemu. Akhirnya pesan itu dibalas dan Smith bersedia bertemu. Namun pertemuan yang mungkin bisa menjadi kunci pemecahan kasus itu tidak pernah terjadi. Karena beberapa hari sebelum pertemuan itu, Smith ditemukan tewas dengan kondisi mengerikan di atas tempat tidurnya di Holland Hotel. Smith diduga merokok ketika ia tertidur sehingga tubuhnya terbakar habis bersama tempat tidurnya dan dokumen-dokumen lainnya yang diduga milik korban. Kematian Smith memang cukup mencurigakan, namun polisi tidak menemukan bukti adanya kejahatan di dalam peristiwa itu. Dengan kematian Smith, salah satu kunci yang mungkin bisa memecahkan misteri Black Dahlia ini menjadi lenyap untuk selama-lamanya. Walaupun banyak petunjuk dan teori baru bermunculan setelah lebih dari 77 tahun, pihak LAPD masih mengkategorikan kasus ini sebagai unsolved atau tidak terpecahkan. Dan kasusnya masih menarik perhatian para peneliti independen sampai sekarang. Demikianlah kasus The Black Dahlia Murder yang tak pernah terpecahkan. Terima kasih sudah menonton videonya dan jangan lupa subscribe.